Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Diada Manik, NIM saya 1903040202. Saya merupakan salah satu anggota dari tim 2 yang akan mewawancarai salah satu orto Muhammadiyah, yaitu Pemuda Muhammadiyah. Di sini pada tanggal 30 Januari, alhamdulillah saya bertemu dengan Bang Aris SH yang merupakan Ketua Umum atau pimpinan Ortom Pemuda Muhammadiyah di Pematang Siantar. Baik, Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Bolehkah saya bertanya sedikit tentang gerakan pembaharuan Islam dan ADART Muhammadiyah? Ya, silakan. Bisa nanti saya jawab. Menurut Abang, apa sih nilai positif yang bisa diambil dari gerakan pembaharuan Islam di setiap daerah? Nilai positif. Jadi, terima kasih Gia ya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Yang pertama bertanya tentang nilai positif dari pembaharuan ajaran Islam gitu ya. Dari dalam Muhammadiyah dikenal dengan tajdid, gitu, pembaharuan gitu. Jadi banyak aspek-aspek tajdid pembaharuan dalam Muhammadiyah sendiri gitu. Jadi yang pertama ada pembaharuan dalam pemahaman agama gitu ya. Jadi nilai-nilai positif yang kita ambil dari pembaharuan nilai-nilai ajaran agama adalah yang pertama menambah khazanah atau kasanah ilmu bagi warga persyarikatan. Karena apa? Banyak hal-hal baru yang ditemukan oleh majelis tarjih dalam musyawarahnya yang kemudian itu dituangkan dalam himpunan putusan tarjih yang kita pelajari sebagai tuntunan kita beribadah. Jadi nambah ilmu sebenarnya pembaruan ini. Kemudian yang kedua memastikan persatuan dalam persepsi bahwasannya warga persyarikatan atau warga Muhammadiyah itu harus satu persepsi dalam menjalankan tuntunan agama. Jadi maaf dalam Muhammadiyah misalkan ada perbedaan dengan ormas lain dalam mensirkan atau menjaharkan basmalahnya dalam Al-Fatihah. Tentu ini kita sepakati di Muhammadiyah, kita sepakat semua untuk mensirkan atau tidak mengeluarkan basmalah dalam bentuk jahar ketika sholat gitu. Jadi ini untuk kesepakatan persatuan dalam menjalankan ibadah. Kemudian yang ketiga juga memastikan pembaruan-pembaruan mana sih sebenarnya yang bid'ah dalam dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mana sebenarnya yang sesuai dengan sunnah yang sudah dikaji oleh putusan tarjih itu sendiri. Jadi saya kira itu mengenai pembaruan atau tajdid dalam Muhammadiyah. Menurut Abang, apakah itu Muhammadiyah menurut anggaran dasar Muhammadiyah, Bang? Jadi dalam anggaran dasar Muhammadiyah sendiri itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, juga gerakan pembaharuan atau tajdid yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah yang berasaskan dengan asas Islam. Yang kemudian tujuannya adalah memurnikan ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi dalam anggaran dasar itu disebutkan menjunjung tinggi ajaran Islam yang kemudian melahirkan masyarakat yang benar-benar kafah dalam menjalankan syarikat Islam. Karena Muhammadiyah memandang banyak orang beragama Islam, tapi nggak secara kafah memahami Islam itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lebih banyak terpengaruh oleh budaya ataupun hal-hal dari luar dari Quran dan Sunnah. Sehingga Muhammadiyah hadir untuk memurnikan itu semua sehingga benar-benar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu, apa alasan disusunnya Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, Bang? Alasan penting disusunnya rumusan anggaran dasar atau Muqaddimah adalah Muhammadiyah memastikan adanya rumusan tentang cita-cita Muhammadiyah sendiri. Sebenarnya Muhammadiyah ini mau dibawa menjadi seperti apa ke depannya gitu kan. Karena Muhammadiyah adalah suatu hasil pemikiran atau ideologi yang artinya harus diperjuangkan oleh kader-kadernya atau anggota-anggotanya. Sehingga
butuh aturan-aturan yang mengikat anggaran dasar agar cita-cita Muhammadiyah itu lebih terstruktur dan diakui oleh bangsa dan negara. Kemudian Mukadimah juga memastikan bahwasannya semangat dari warga-warga Pesarikatan ini jangan hanya untuk mengejar cinta dunia atau ubud dunia, hidup hedonisme, tapi lebih mementingkan kepentingan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Lalu Bang, apa saja pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Bang? Pokok-pokok pikiran dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu tentu yang pertama paling penting adalah bicara terkait dengan ilmu tauhid atau keesaan Allah. Kemudian berbicara tentang keesaan Allah, tidak menyekutukannya dan tidak menduakannya, yang lebih kita kenal dengan syirik. Kemudian yang kedua adalah pokok pikiran terkait dengan hukum-hukum Allah. Bahwasannya memastikan hukum-hukum Allah itu memang benar bersumber dari Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga ialah dasar pemikiran asal-usul atau sumber inspirasi berdirinya organisasi Muhammadiyah adalah surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini mendorong Muhammadiyah menjadi suatu organisasi yang ketika memang ayat ini memerintahkan berkumpullah sebagian orang itu untuk menyerukan kebajikan, kemudian menyuruh yang ma'ruf, yang baik-baik, kemudian mencegah yang mungkar. Inilah dasar dari berdirinya organisasi Muhammadiyah. Harus ada perkumpulan orang yang sepakat untuk menyuruhkan kebaikan, yang kemudian mencegah hal-hal yang mungkar. Tentu ini tidak mudah, tapi Muhammadiyah telah berhasil karena sudah berdiri lebih dari 1 abad. Tentu ini bukan perjuangan yang sederhana dalam organisasi. Selain itu juga pokok pikirannya adalah memastikan bahwasannya Muhammadiyah menjadi salah satu pokok pemikir dari terwujudnya negara yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi pokok-pokok pemikiran ini mencakup dari ilmu tauhid, keesaan, hukum Allah, kemudian mencapai tujuan Muhammadiyah untuk menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui organisasi. Kemudian yang ketiga adalah cita-cita mulianya adalah menjadikan negara yang adil dan makmur. Saya kira itu. Lalu Bang, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bang, apa saja masalah-masalah yang sering dihadapi oleh Ortom Pemuda Muhammadiyah saat ini Bang? Jadi di Pemuda Muhammadiyah sendiri banyak sih masalah-masalah atau tantangan-tantangan ya, tadi ya pertanyaannya, yang dihadapi di organisasi ini. Yang pertama, kita sedikit lemah dalam penguatan ideologi memahami Pemuda Muhammadiyah ini sendiri, sehingga mereka yang sudah digabung di Pemuda Muhammadiyah itu banyak yang tereliminir sehingga keluar dari organisasi. Jadi tujuan Pemuda Muhammadiyah sendiri itu kan yang pertama menghimpun. Jadi menghimpun potensi pemuda Islam. Jadi semua pemuda Islam, ya kita nggak sebut dia mau dari organisasi mana, cuman dia menghimpun potensi pemuda Islam. Yang kemudian Pemuda Muhammadiyah tugasnya adalah membina. Jadi udah kita himpun nih pemuda Islamnya, kemudian kita bina, yang kemudian menjadi kader Pesarikatan. Nah, ideologi ini yang harus kita susupi terus sehingga kalau kurang, maka dia tujuan selanjutnya menjadi kader Pesarikatan itu tidak banyak yang lulus gitu. Ini masalah yang utama. Kemudian yang kedua, masalah terkait dengan kurangnya dinamika di akar rumput gitu ya. Kita dikenal organisasi yang paling administratif, namun dinamika di akar rumput kita sering kurang kita hidupkan gitu. Walaupun ada, cuma dinamikanya kurang kita hidupkan. Nah, ini jadi PR juga. Kemudian yang ketiga adalah masalah kemandirian.
Jadi pemuda ini sebenarnya harus mandiri dalam membina organisasinya, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan di organisasi itu kan banyak membutuhkan dana gitu ya. Kegiatan A membutuhkan dana, kegiatan B membutuhkan dana. Nah, kemandirian ini yang jadi kesulitan kita, karena membuat kegiatan terbentur di dana. Nah, ke depan mudah-mudahan bisa kita atasi. Pemuda Muhammadiyah Siantar sedang membangun itu. Kemudian masuknya paham-paham atau ideologi-ideologi dari organisasi lain. Yang dalam catatan saya, ini sebenarnya daya tarik pemuda Muhammadiyah sendiri yang kurang gitu. Jadi sebenarnya pemuda di luar pemuda Muhammadiyah itu harus melihat pemuda Muhammadiyah itu mempunyai daya tarik. Nah, ini jadi problema juga. Apa daya tarik pemuda Muhammadiyah gitu kan? Nah, selama ini yang dipahami orang kalau ikut pemuda Muhammadiyah hanya untuk sekedar ngaji-ngaji atau pakai peci, ini kan sangat klise sekali gitu ya. Sehingga untuk apalah kan gitu. Jadi ini tantangan. Sebenarnya mencari daya tarik pemuda Muhammadiyah ini apa sebenarnya gitu ya. Jadi kita lebih fokus nanti membuat daya tarik agar pemuda-pemuda di luar pemuda Muhammadiyah ini masuk ke dalam pemuda Muhammadiyah dan yang di dalam tidak keluar ke organisasi lain. Mungkin itu beberapa poin kendala-kendala yang dihadapi dalam organisasi kita. Baiklah, pada Bang Aris terima kasih atas waktunya. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Bang Aris untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Al-Islam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiawati dari Prodi Akuntansi. Jadi saya dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah dan lama Firdaus. Gini Bang, kita ini ada sesi wawancara nih. Nah, bagaimana sejarah perumusan mata kehidupan cita-cita hidup Muhammadiyah sehingga menjadi ideologi resmi Muhammadiyah? Ya, mantan keyakinan Muhammadiyah itu merupakan bentuk terjemahan dari gerakan mencapai tujuan Muhammadiyah, yaitu menunjukkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Pada tahun 1970 mantan ini disempurnakan oleh Muhammadiyah. Tujuannya itu sebagai bentuk penerjemahan dari untuk mencapai tujuan Muhammadiyah, sehingga tujuan Muhammadiyah itu bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan dalam bentuk kegiatan, program, dan bahkan amal kehidupan sehari-hari warga Muhammadiyah. Lalu bagaimana kedudukan mantan kehidupan cita-cita Muhammadiyah ini dalam pribadi dalam hidup Muhammadiyah? Warga Muhammadiyah, termasuk pimpinan Muhammadiyah, termasuk kami dan tokoh Muhammadiyah, itu wajib menerapkan, mengaplikasikan, melakukan ketika kehidupan Muhammadiyah itu. Jadi MKCH yang singkat MKCH itu setidaknya mengandung 5 unsur dalam MKCH. Yang pertama bahwa Muhammadiyah itu adalah Islam dakwah ma'ruf nahi munkar. Jadi untuk menerjemahkan gerakan Islam dakwah ma'ruf nahi munkar itu, Muhammadiyah tidak hanya sekedar itu mantan ini disempurnakan oleh Muhammadiyah. Tujuannya itu sebagai bentuk penerjemahan dari untuk mencapai tujuan Muhammadiyah, sehingga tujuan Muhammadiyah itu bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan dalam bentuk kegiatan, program, dan bahkan amal kehidupan sehari-hari warga Muhammadiyah. Lalu bagaimana kedudukan mantan kehidupan cita-cita Muhammadiyah ini dalam pribadi dalam hidup Muhammadiyah? Warga Muhammadiyah, termasuk pimpinan Muhammadiyah, termasuk kami dan tokoh Muhammadiyah, itu wajib menerapkan, mengaplikasikan, melakukan ketika kehidupan Muhammadiyah itu. Jadi MKCH yang singkat MKCH itu setidaknya mengandung 5 unsur dalam MKCH. Yang pertama bahwa
Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dakwah ma'ruf nahi munkar. Jadi untuk menerjemahkan gerakan Islam dakwah ma'ruf nahi munkar itu, Muhammadiyah tidak hanya sekedar perkenalkan, nama saya Daniela Masari dari Prodi Edukasi. Saya di sini sekarang bersama Ketua Pemuda Muhammadiyah Riau. Saya ingin bertanya Bang, apa saja masalah yang terjadi di dalam akar kehidupan dan cita-cita Muhammadiyah Riau di akhir-akhir ini? Makan kita dengan hidup Muhammadiyah itu merupakan pedoman warga Muhammadiyah yang semestinya itu dijalankan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari warga Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya adalah apa menjadi masalahnya? Nah, apakah sudah terwujud MKCH itu dalam kehidupan sehari-hari warga Muhammadiyah? Nah, ini merupakan konsep ideal yang disusun oleh Muhammadiyah, bagaimana mengajarkan Muhammadiyah itu hidup berdasarkan MKCH itu tadi. Tapi tidak semudah itu menerapkannya, itu proses, itu tahapan-tahapan. Artinya kalau seandainya kita memiliki tujuan, dan itu tidak semudah apa yang kita inginkan. Untuk tahapan, untuk proses, untuk perencanaan yang matang, untuk strategi yang matang, untuk mencapainya. Tentu ada masalah, ada kendalanya kan. Masalahnya itu adalah salah satunya kita butuh waktu untuk menerapkan itu secara terstruktur, secara masif. Tapi upaya-upaya menerapkan itu ada sesungguhnya. Nah, tentu masalahnya banyak. Mungkin kita kurang melakukan sosialisasi, kurang melakukan dakwah-dakwah, kita mungkin belum menyentuh kepada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Solusi menurut saya adalah Muhammadiyah harus selalu memberikan manfaat menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Solusi menurut saya adalah Muhammadiyah harus selalu memberikan manfaat kepada warganya, kepada masyarakat, kepada rakyat, sehingga apa? Ketika Muhammadiyah memberikan dakwah, mengajak kepada kebaikan, itu lebih mudah diterima. Nah, tentu untuk menerapkan ini bukan persoalan mudah, kan? Nah, tantangan kita sekarang ini untuk dakwah itu, ketika kita mengajak orang untuk berbuat baik, tentu menjadi pertanyaannya adalah apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, sekarang persoalan ekonomi juga menjadi masalah serius, masalah sosial juga masalah serius. Nah, saya pikir dakwah Muhammadiyah harus selalu hadir dalam memberikan manfaat, sehingga kita mengajak orang untuk kebaikan itu lebih mudah. Nah, itu menjadi masalah yang serius kita hadapi. Nah, mungkin kalau ditanya apakah MKCH sudah diterapkan secara utuh, secara kafah, ya saya pikir lebih jauh sempurna juga belum, tetapi upaya-upaya untuk menerapkan MKCH itu saya lihat ada, dan memang kita dakwah sekarang itu butuh penyesuaian. Penyesuaian itu tidak bisa sekedar ceramah begitu. Mari kita taat ibadah, mari kita lakukan kebaikan dan sebagainya. Sementara mereka membutuhkan solusi untuk mereka bisa hidup, untuk mereka bertahan, mencari sesuatu dan sebagainya. Nah, menurut saya Muhammadiyah selain dakwah yang mengajak kepada kebaikan itu juga harus memberikan manfaat untuk kalau keterampilan kebaikan itu juga harus memberikan manfaat untuk kalau keterampilan, untuk kalau skill dan lain sebagainya juga seiring berjalan dengan dakwah yang kita berikan. Mengajak orang yang sudah terbantu, mereka lebih mudah menerimanya. Itu yang saya pikir menjadi strateginya, dan strategi yang paling ampuh itu di amal usaha Muhammadiyah. Kenapa? Karena amal usaha Muhammadiyah ini kita memiliki lembaga formal yang bisa mengajak siswanya untuk pada kepengen kita. Jadi dengan dosen, kemudian guru dan sebagainya, kita bisa ajak mereka. Kenapa Muhammadiyah memberikan manfaat kepada guru dan dosen itu? Kita sudah memberikan mereka semacam penghargaan atau pengganti setiap bulannya karena mereka sudah bekerja di usaha Muhammadiyah. Sehingga kita lebih mudah mengajak mereka. Kenapa kita sudah
Itu saya pikir solusi yang harus kita selalu jalankan, sehingga apa menjadi tujuan Muhammadiyah itu menunjukkan masyarakat utama, menunjukkan masyarakat sebenarnya itu lebih berjalan. Ya itu. Ini kita catat yang kayak mana namanya? Hah? Bisa lagi. 1, 2, 3. Sang surya telah bersinar, cahaya dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad agama Muhammad.